Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alistasia dari kelas manajemen C4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa bahasan. Untuk yang pertama, di sini ada pengendalian perubahan. Nah, yang dimaksud kontrol atau pengendalian perubahan itu sendiri adalah pendekatan sistematis untuk mengelola semua perubahan yang dilakukan pada produk atau sistem. Nah, kontrol perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk mengevaluasi, melacak, dan mengesahkan perubahan untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan proyek. Membatasi perubahan yang tidak sah, mengurangi kesalahan, dan memaksimalkan alokasi sumber daya. Nah, itu sendiri memiliki tujuan dasar dari pengendalian perubahan. Yang selanjutnya yaitu ada pengendalian proses dan pengendalian substansi. Nah, untuk pengendalian proses itu sendiri mencakup penerapan langkah-langkah dan kebijakan untuk memastikan bahwa seluruh proses perubahan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Tujuannya yaitu untuk mencegah ketidakpastian, mengelola resistensi, dan memastikan bahwa perubahan terjadi sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Nah, untuk contohnya itu sendiri yaitu pengembangan dan implementasi rencana perubahan, pemantauan kemajuan, komunikasi yang efektif kepada stakeholder, serta evaluasi terhadap langkah-langkah yang diambil selama perubahan. Untuk selanjutnya ada pengendalian substansi. Untuk pengendalian substansi itu sendiri menitik beratkan pada akurasi dan keandalan informasi yang mendasari alasan perubahan dan dampaknya. Tujuannya yaitu untuk menjamin bahwa keputusan perubahan didasarkan pada informasi yang valid dan memitigasi risiko terkait dengan kurangnya integritas dalam pemahaman atau pelaksanaan perubahan. Contohnya yaitu pemastian bahwa dasar informasi perubahan seperti analisis data, evaluasi risiko, dan pemahaman dampak akurat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam prakteknya itu sendiri, pengendalian proses dan pengendalian substansi seringkali terjalin. Sebuah organisasi yang baik pasti harus memiliki sistem pengendalian internal yang mencakup keduanya. Pengendalian proses membantu memastikan operasional yang efisien dan efektif. Sementara pengendalian substansi melibatkan pemastian akurasi dan keandalan informasi yang dihasilkan oleh proses tersebut. Untuk contoh integrasi pengendalian proses dan pengendalian substansi adalah ketika suatu organisasi memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat secara akurat untuk pengendalian substansi, dan mereka menggunakan proses audit internal untuk memeriksa dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan ini. Dan ini untuk pengendalian proses. Nah, di sini ada pengendalian lingkungan dan keberlanjutan perubahan. Untuk pengendalian lingkungan itu sendiri atau control environment yaitu merupakan salah satu komponen utama dari 5 elemen pengendalian internal. Menurut kerangka pengendalian internal KOSO, Commitment of Sponsoring Organization of the Third Way Commission, berkaitan dengan budaya, etika, nilai, dan filosofi yang mendukung sistem pengendalian internal suatu organisasi itu sendiri. Nah, faktor-faktor seperti komitmen manajemen, struktur organisasi, pengalaman, dan integritas staf, serta gaya kepemimpinan merupakan bagian dari pengendalian lingkungan. Tujuannya dari pengendalian lingkungan ini adalah menciptakan atmosfer yang mendukung efektivitas sistem pengendalian internal. Yang kedua yaitu keberlanjutan perubahan atau sustainability of change, merupakan konsep yang berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi untuk mengelola perubahan secara berkelanjutan dan berhasil dalam jangka panjang.
Nah, organisasi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan eksternal, teknologi baru, dan tuntutan pasar akan lebih mungkin untuk mencapai keberlanjutan. Proses perubahan yang terencana dengan baik, keterlibatan karyawan, dan kemampuan untuk belajar dari pengalaman adalah suatu faktor-faktor yang penting dalam keberlanjutan perubahan. Keberlanjutan perubahan melibatkan upaya memahami dampak perubahan, mengelola resistensi, dan menciptakan budaya organisasi yang responsif terhadap dinamika pasar dan lingkungan bisnis. Dalam prakteknya itu sendiri, pengendalian lingkungan dan keberlanjutan perubahan dapat saling terkait. Nah, sebuah organisasi yang mampu mengendalikan lingkungannya dengan baik akan lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan memastikan keberlanjutan operasional. Di sisi lain, perubahan organisasi yang diimplementasikan dengan baik dapat meningkatkan pengendalian dengan menciptakan struktur, budaya, dan prosedur yang lebih responsif dan adaptif. Keseluruhan, pengendalian lingkungan dan keberlanjutan perubahan adalah dua aspek yang penting untuk dipertimbangkan dalam manajemen organisasi modern, membantu organisasi beradaptasi dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Untuk selanjutnya ada model-model pengelolaan perubahan. Nah, perubahan menurut Lewin terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap organisasi, individu, atau kelompok. Model yang ditemukan oleh Kurt Lewin merupakan suatu analisis kekuatan lapangan dan lingkungan internal ataupun eksternal dalam organisasi. Ia lebih mengedepankan pertanyaan mengapa individu, kelompok, atau organisasi melakukan perubahan Lewin menawarkan 3 langkah untuk melakukan perubahan organisasi, yaitu unfreezing, changing, dan refreezing. Untuk yang pertama yaitu unfreezing. Yang dimaksud unfreezing yaitu suatu langkah penyadaran kepada semua pihak dalam organisasi tentang perlunya perubahan. Unfreezing akan dihadapkan dengan dilema atau disconfirmation. Individu atau kelompok menjadi sadar akan kebutuhan untuk perubahan. Nah, dalam langkah pertama ini lebih difokuskan pada individu atau kelompok yang menolak perubahan, yaitu tujuannya untuk diberikan pengertian dan harapan akan adanya perubahan yang akan dilaksanakan. Yang kedua yaitu changing. Changing ini sendiri yaitu suatu langkah yang nyata untuk memperkuat kekuatan pendorong driving force dan upaya memperlemah kekuatan penolakan resistensis. Nah, pada langkah ini diperlukan diagnosa dan model baru perilaku untuk eksplorasi dan diuji. Pada langkah kedua ini mengandung suatu penawaran pilihan yang lebih jelas bagi kekuatan penolakan. Yang ketiga yaitu ada refreezing. Nah, yaitu suatu langkah penerapan perilaku baru untuk dievaluasi dan jika memperkuat perubahan maka perlu diadopsi. Lebih menekankan adanya proses pembekuan, yaitu perilaku yang berhasil dirubah perlu didukung oleh adanya sistem reward. Dan yang selanjutnya force field. Kurt Lewin mengembangkan model tersebut untuk menjelaskan model proses perubahan. Menurutnya, manusia merupakan hasil keseimbangan dari dua hal. Yang pertama, kekuatan yang mendorong driving dan kekuatan yang melawan restraining. Untuk konsep ini sendiri menyatakan bahwa kekuatan yang mendorong perubahan atau forces for change dan kekuatan untuk menghambat perubahan restraining force. Untuk mencapai perubahan yang diinginkan, manajer harus mengidentifikasi dan memahami kekuatan apa yang dapat mendukung atau menghambat perubahan tersebut. Proses perubahan terjadi ketika kekuatan yang mendukung perubahan lebih kuat daripada kekuatan yang menghambat.